kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang menjadi korban penipuan dengan modus jual mobil online. Dua orang penyidik Polsek Batu Raja Timur dilaporkan ke Propam Polda Sumsel karena tidak profesional menangani perkara. Pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan bulan Agustus mendatang. Kita ke informasi pertama, seorang pria di kota Palembang menjadi korban penipuan dengan modus jual mobil online sehingga korban menderita kerugian uang puluhan juta rupiah. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menggunakan akun media sosial fiktif. Muhammad Devi Winata, pria berusia 45 tahun menjadi korban penipuan jual mobil online. Akibatnya, korban menderita kerugian uang sebesar 45 juta rupiah. Peristiwa ini berawal saat korban tertarik dengan sebuah mobil minibus yang ditawarkan di sebuah akun media sosial. Korban kemudian diajak pelaku untuk bertemu dan melihat kondisi mobil di kawasan Jalan Wahid Hashim, seberang Ulu 1 Palembang. Namun setelah uang ditransfer, ternyata pemilik mobil yang sesungguhnya justru tidak mengenal pelaku yang bertemu dengan korban. Surat lengkap, tapi pas ditransfer ke yang kita berhubungan, ternyata nggak kenal dengan yang punya mobil. Kok kita percaya sama itu? Yalah sudah disetting sama dia, ditujunya mobil dia itu, dititip sama kakak iparnya. Rupanya pelaku ini diduga nyatut mobil wong lain. Iya. Ngambil iklan wong lain dijualnya. Oh, pemilik asli itu tak kenal sama yang pelaku tuh? Tidak kenal setelah aku transfer. Berapa total kerugian lo, Pak? 48 juta. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menggunakan akun media sosial fiktif. Kasus penipuan dengan modus jual beli mobil online ini telah dilaporkan korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Masih berita tentang penipuan. Kali ini sepasang suami istri di kota Palembang mengaku telah menjadi korban penipuan jual beli tanah oleh kerabatnya sendiri. Akibatnya korban pun menderita kerugian sebesar 10 juta rupiah. Korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Waspadalah saat bertransaksi membeli tanah. Pasangan suami istri Willy Fikramsyah dan istrinya telah menjadi korban penipuan oleh seorang perempuan paruh baya berinisial FS. Akibatnya, korban menderita kerugian hingga sebesar 10 juta rupiah. Peristiwa ini bermula saat FS menawarkan sebidang tanah dengan seluas 300 meter persegi di kawasan Kolidoni. Peristiwa ini bermula saat FS menawarkan sebidang tanah dengan seluas 300 meter persegi di kawasan Kalidoni, Palembang seharga 30 juta rupiah. Korban yang tertarik lalu membayar uang muka sebesar 10 juta rupiah. Kecurigaan korban pun mulai muncul saat FS mendesak dirinya untuk melunasi semua uang penjualan tanah. Benar saja, kecurigaan korban akhirnya terbukti setelah diketahui tanah tersebut bukanlah milik FS melainkan milik warga setempat. Dia datang ke rumah kan nawarin jual tanah tadi kan. Tanah ya namanya di kita tadi apa penawaran dari orang tua kan. Nah maulah kita kan ngambil tadi tanah tadi kan. Datang ke rumah, barulah pembayaran di tanggal 13 Mei itu kan. Pembayaran di DP dulu sebesar 10 juta. Setelah kita DP, jadi nagih terus minta apa dibayar terus lah. Minta lunasi. Iya. Terus? Apapun jadi terus sampai nanya apa emas gini aku nih tanya kan mas kalau ada emasnya coba emas dulu diinin dulu nih nah, kan enggak kan ada memang emas yang rumah kan nah, makanya kan kami curiga jadi kami cek lagi ke sekitar bahwa tanah yang dijual tuh ada yang punya lagi. Oh, tanah uang itu. Tanah uang lagi. FS sendiri saat ini tidak diketahui keberadaannya karena ponsel miliknya pun sudah tidak aktif.
Korban berharap polisi memproses laporannya dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Beralih ke informasi lainnya, seorang oknum aparatur sipil negara diringkus petugas Subdit 3 Jatan Rantas Polda Sumatera Selatan. Ia ditangkap polisi karena memiliki 4 pucuk senjata api pabrikan beserta ratusan butir peluru tajam ilegal. Polisi menangkap Mareda Gosta berusia 44 tahun di rumahnya kawasan Kalidoni, Kota Palembang. Saat digeledah, aparat Subdit 3 Jatarnas Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan ditemukan 4 pucuk senjata api produksi pabrikan beserta ratusan butir peluru tajam ilegal. Senjata yang diamankan adalah 2 unit senjata api laras panjang serta 2 unit pistol dilengkapi dengan 327 butir peluru berbagai kaliber. Pelaku merupakan aparatur sipil negara di Kota Palembang. Saat diperiksa, pelaku mengaku menyimpan senjata api tersebut untuk koleksi. Senjata tersebut didapat dari seseorang dengan inisial RO dengan harga di atas 10 juta rupiah. Kemudian 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Glock kaliber 32. Kemudian 1 pucuk senjata api jenis pistol warna silver merek Walter kaliber 25. Ada sarung dan ada ratusan amunisi. Masing-masing senjata ada pelurunya, nanti akan kita tampilkan supaya rekan-rekan bisa mengetahui ini pelurunya peluru tajam semua dan mematikan tentunya. Yang bersangkutan ASN, salah satu kantor kementerian lah yang ada di sinilah gitu ya. Polisi tengah mengembangkan kasus ini karena dicurigai pelaku terlibat jual beli senjata api. Petugas juga memburu pemasok senjata api yang kini masih buron. Karena kasus ini, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata api dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Ya, masih mengenai kepemilikan senjata api ilegal. Polisi meringkus 2 orang karena memiliki senjata api secara ilegal. Polisi mengimbau masyarakat yang masih memiliki senjata api ilegal untuk segera menyerahkan kepada pihak kepolisian terdekat. Polisi menjamin tidak akan diproses hukum. Purwono dan Bambang Mardianto diringkus polisi atas kepemilikan senjata api rakitan berikut amunisinya. Polisi juga menyita 14 pucuk senjata api rakitan dan 5 butir amunisi serahan masyarakat. Tersangka dan barang bukti senjata api rakitan yang dihadirkan polisi ini merupakan hasil operasi Senpi Musi 2024. Operasi Senpi Sikat Musi yang digelar selama 16 hari mulai dari tanggal 26 Juni hingga 11 Juli 2024 oleh jajaran Polres Oku Timur. Operasi Senpi Musi bertujuan memberantas kepemilikan senjata api legal di wilayah Sumatera Selatan termasuk Oku Timur. 1 pucuk Senpi rakitan laras pendek berbentuk revolver dengan 5 butir amunisi kaliber 9 mm. Kemudian 1 pucuk Senpi rakitan laras pendek berbentuk revolver dengan 2 butir amunisi kaliber 38 mm. Yang berikut adalah 14 pucuk Senpi rakitan dan 5 butir amunisi hasil serahan dari masyarakat yang diserahkan melalui Polsek jajaran Polres Oku Timur dengan rincian sebagai berikut. 7 pucuk Senpi rakitan laras panjang serahan masyarakat, 7 pucuk Senpi rakitan laras pendek serahan masyarakat, dan 5 butir amunisi kaliber 9 mm serahan dari masyarakat. Polisi menghimbau masyarakat yang masih memiliki senjata api ilegal untuk segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian terdekat. Polisi menjamin mereka yang menyerahkan secara sukarela tidak akan diproses hukum. Namun jika tertangkap tangan, dipastikan akan mendapatkan sanksi berat berupa kurungan paling lama 20 tahun penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Dua orang penyidik Polsek Batu Raja Timur dilaporkan ke Propam Polda Sumsel karena diduga tidak profesional dalam menangani perkara. Keduanya dilaporkan setelah menangani perkara penipuan dan penggelapan. Anehnya, setelah pihak terlapor ditetapkan menjadi tersangka, tiba-tiba kasus ini dihentikan tanpa alasan. Diduga tidak profesional dalam menangani perkara. Dua orang penyidik Polsek Batu Raja Timur dilaporkan ke Propam Polda Sumatera Selatan. Laporan ke bidang profesi dan pengamanan Polda Sumatera Selatan itu dibuat oleh anak pelapor yang melaporkan perkara adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh seseorang di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2019. Awalnya kasus perkara penipuan dan penggelapan ini berjalan hingga naik ke tingkat penyidikan dan penetapan tersangka. Terlapor yang menjadi tersangka bahkan sempat ditahan. Namun kemudian dilepaskan kembali oleh penyidik pada tahun 2020. Saat pelapor meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, pihak penyidik ternyata tidak dapat memberikan tanpa alasan, sehingga korban menempuh jalur hukum untuk kedua orang penyidik tersebut. Tapi di tahun 2020, tersangka ini justru malah dilepaskan dari tahanan, dan dari 2020 sampai ke tanggal 11 Juli 2024 kemarin, hari Kamis, itu tidak pernah diberikan SP2HP. Padahal berdasarkan Perkapolri yang lama, SP2HP itu wajib diberikan minimal 1 bulan 1 kali. Tapi Perkapolri itu sudah dicabut, ada lagi Perkapolri baru, di situ tidak diwajibkan. Namun dalam perkara kami ini kami sudah mengajukan 3 kali permohonan. Pelapor berharap tim penyidik Polda Sumatera Selatan melalui bidang profesi dan pengamanan dapat memeriksa kedua penyidik Polsek Batu Raja Timur tersebut atas indikasi pelanggaran yang terjadi dalam penanganan perkara. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang.